Kanzen merupakan pabrikan motor nasional yang lahir pada tahun 2000-an silam. Saat pertama kali kemunculannya, Kanzen hadir dengan produk motor bebek yang mirip Honda Supra, yaitu Kanzen Kelana dan Kanzen Pesona. Karena terkesan seperti motor copy paste, alhasil banyak konsumen saat itu yang menganggap kalau Kanzen adalah brand asal Cina. Pasalnya pabrikan motor asal Cina identik sekali dengan desain tiruannya. Ya, meskipun dalam pengembangannya Kanzen memang bekerja sama dengan pabrikan motor asal Korea Dailim, namun terlepas dari itu semua, Kanzen tercatat telah menghadirkan motor-motor dengan fitur inovatif pada zamannya, dan salah satu produk Kanzen yang terbilang unik sekaligus punya fitur menarik adalah Kanzen Taurus Ultima. Kanzen Taurus sendiri dirilis pertama kali pada tahun 2005. Motor ini sama sekali tidak meniru atau mengadaptasi dari desain motor bebek manapun, dan hal ini merupakan pembuktian Kanzen bahwasanya mereka juga bisa membuat desain original mereka sendiri tanpa menjiplak desain motor lain. Kanzen Taurus series terbagi menjadi 6 varian model, yang mana 2 diantaranya adalah tipe motor bebek biasa, yaitu Kanzen Taurus Standar dan Kanzen Taurus Casual. Kemudian untuk model yang mempunyai suspensi tinggi ala motor trail dinamai sebagai Kanzen Taurus Ultima. Kanzen Taurus Ultima terdiri dari Taurus Ultima 100 sebagai model paling basic dengan pengereman tipe tromol. Lalu ada Taurus Ultima 110 yang sudah dibekali mesin 110 cc dan cakram depan. Taurus Ultima Grand Road dengan velg casual serta tambahan box bagasi belakang. Kemudian seri tertingginya adalah Taurus Ultima Supermoto yang sudah dilengkapi suspensi belakang monoshock, velg casual, pengereman depan belakang cakram, serta mesin berkapasitas 120 cc. Tidak seperti motor bebek pada umumnya, Kanzen Taurus mempunyai dimensi yang cenderung ramping karena tidak dilengkapi sayap plastik di bagian bodi samping. Bentuk batok kepalanya nampak jenong dan sainya terpisah seperti headlamp motorsport naked. Keenam varian tipe memiliki tampilan muka yang relatif sama, hanya saja berbeda pada model stang, mesin, velg, dan juga model suspensi yang digunakan. Kanzen Taurus Ultima diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan motor bebek yang serbaguna, tangguh, dan bisa diandalkan di segala medan. Maka dari itu dirancanglah sebuah motor bebek dengan suspensi tinggi, ban dual purpose, serta posisi knalpot menggantung di bawah jok layaknya sebuah motor trail. Di awal perilisannya, Kanzen mempromosikan motor ini dengan embel-embel sebagai motor yang bisa menerjang banjir. Bahkan saat diperkenalkan ke publik, Kanzen Taurus Ultima ini dinyalakan sambil direndam air untuk membuktikan ketangguhannya. Kanzen Taurus Ultima memang cukup tangguh saat menerjang berbagai medan, mengingat suspensi motor ini terbilang tinggi, sehingga menghasilkan ground clearance di angka 185 mm atau lebih tinggi sekitar 30-50 mm dari motor bebek kebanyakan. Sebuah tinggi yang ideal untuk motor penerjang banjir. Ditambah lagi silinder knalpot yang menggantung di atas, tentunya akan membantu mencegah masuknya air ke ruang bakar. Oh iya, fitur unggulan lain yang ditawarkan motor ini adalah indikator sinyal HP, bagasi penyimpanan yang cukup luas, serta tangki bahan bakar ganda. Ya, jauh sebelum adanya fitur smartphone connected seperti motor zaman sekarang, Kanzen Taurus Ultima sudah mempunyai fitur canggih penghubung handphone, berupa indikator lampu yang akan berkedip ketika ada SMS maupun telepon. Kemudian motor ini juga mempunyai 2 buah tangki yang berada di bawah jok dan satu lagi terletak di bagian depan. Kedua tangki mampu menampung kapasitas sebanyak 8 liter bahan bakar yang cukup membantu pengendara apabila melakukan kegiatan touring maupun off-road, karena memungkinkan untuk menempuh jarak berkendara yang lebih jauh. Seperti yang kita bahas di atas tadi, Kanzen Taurus Ultima dibekali beberapa varian mesin dengan kapasitas yang berbeda-beda. Spesifikasinya adalah 1 silinder SOHC 2 klep berpendingin udara karburator,
dengan transmisi menggunakan 4 percepatan. Untuk tipe mesin berkapasitas 100 cc menghasilkan tenaga 7,2 horsepower dan torsi 7 Nm. Kemudian mesin 110 cc menghasilkan tenaga 7,7 horsepower dan torsi 8 Nm. Sementara untuk versi tertingginya 120 cc menghasilkan tenaga 7,9 horsepower dan torsi 9,2 Nm. Sayangnya kepercayaan konsumen akan produk Kanzen bisa dibilang kurang begitu kuat. Pasalnya banyak yang masih menganggap kalau Kanzen adalah salah satu brand asal Cina, dan saat itu masyarakat seperti sudah enggan membeli motor Cina yang terkenal ringkih kualitasnya. Image motor Cina yang melekat di brand Kanzen tentunya berdampak mengurangi rasa percaya konsumen, sehingga kian menambah buruk penjualan produk Kanzen pada saat itu. Bahkan di masa keterpurukannya, Kanzen dikabarkan hanya mampu menjual motor sebanyak 1000 unit saja dalam 1 bulannya. Hal ini diperparah dengan terbakarnya pabrik Kanzen pada tahun 2008 yang menyebabkan hampir semua motor yang berada di gudang Kanzen hangus terbakar. Akibatnya pada tahun 2009, Kanzen tak mampu lagi membayar gaji karyawan dengan benar, membayar tagihan listrik sampai pihak manajemen yang tidak mampu lagi membayar hutang ke supplier. Sehingga supplier banyak yang mengancam untuk membawa Kanzen ke meja hijau. Akhirnya perusahaan pun melakukan PHK karyawan, sampai puncaknya pabrikan Kanzen harus berhenti beroperasi dan dinyatakan bangkrut pada tahun 2010 karena tidak sanggup lagi menanggung beban operasional biaya perusahaan. Nah, itu tadi sedikit pembahasan kita mengenai bebek trail Kanzen Taurus Ultima. Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.